Ini setelah ini nanti butuh waktu berapa lama? 30 menit atau berapa? Untuk operator tadi saya bilang ini bukan berarti nanti Bapak Ibu pejabat tidak saya larang untuk ikut mendengarkan, tidak. Mau ikut mendengarkan boleh, mau ngerokok di luar ya boleh, tapi saya berharap operator BKD dan Dinas Pendidikan tetap di sini dulu untuk mendengarkan aplikasi yang akan kita diskusikan nanti. Nah, dalam aplikasi itu sudah diurutkan untuk yang P3, untuk yang passing grade itu sudah diurutkan berdasarkan prioritas. Misalnya begini, Bapak Ibu punya lulusan passing grade itu ada 200 yang terdiri dari K2, honor negeri, P3, PPG dan swasta misalnya. 200 itu sudah diurutkan berdasarkan prioritas K2 juga punya nilai yang tertinggi siapa, itu sudah diurutkan. Habis itu honor negeri, habis itu PPG, habis itu sekolah swasta, itu sudah diurutkan prioritas 1 sampai 200 di dalam aplikasi itu. Udah. Terus nanti disandingkan dengan kuota. Kita sekali lagi tadi saya bilang, kita sudah tidak melihat lagi formasi ya. Formasinya ada di mana, mata pelajaran apa, itu kita sudah nggak melihat lagi. Tapi kuotanya ada berapa? Oh, ternyata cuma 150. Oke. Berarti urutan penerimaan 200 itu tadi yang diangkat itu hanya urutan 1 sampai urutan 150. Guru lulusan passing grade yang nomor 151 yang nggak bisa diangkat karena kuotanya cuma 150. Itu nanti ada dalam aplikasi sudah kita buat. Setelah ini akan dijelaskan lebih detail mekanismenya. Tapi nanti Bapak Ibu sudah tetap bisa untuk mana yang keranjang, mana yang ditempatkan di sekolahnya sendiri. Kalau yang keranjang itu tadi Bapak Ibu boleh untuk yang ini jangan di sini, yang ini di sana saja. Yang ibu-ibu ini di sini, yang bapak-bapak ini di sana. Itu Bapak Ibu sebagai pemerintah daerah tetap punya hak suara, punya kewenangan untuk itu. Kita tetap terima. Cuman yang ditempatkan di sekolah masing-masing ya udah, itu tempatkan di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan saya nggak salah tangkap maksudnya, Pak. Hanya yang perlu kami sampaikan satu, Pak. Kami ada tenaga P3K yang lulus, tapi sekolahnya sudah di grouping. Jadi misalnya SD 20, sedangkan SD itu sudah tutup, Pak. Apakah kearahkan kemana atau kebijakan mana yang terbaik? Nah, sistemnya kan tidak boleh memutasi kepada sekolah lain. Itu kebijakan, Pak. Nah, yang kedua juga ya Bapak katakan nanti bahwa kita Pak, yang tahu. pertama sebentar dulu. Pak? Yang pertama dulu. Dia sudah jadi P3K, Pak. Sudah terbit nomor induknya. Sudah terbit nomor induk, sudah jadi P3K. Sudah ada penugasan dari pejabat pembina kepegawaian. Sudah ada serah terima dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sudah, Pak. Sudah, oke. Itu sudah hak Bapak berarti ya. Sudah Bapak, sekolah merger, sekolah ambruk, sekolah banjir, sekolah apapun itu ya, kita tidak mungkin mengurusi sampai seitunya gitu ya. Itu kemarin kita juga sudah duduk bareng dari BKN dan Kemenpan. Jadi begini, untuk pengusulan nomor induk, jika ini formasinya jangan di sini, harusnya sini, itu memang harus bersurat dulu ke Kemenpan karena perubahan formasi. Dari Kemenpan nanti ke Dikbud. Ini benar nggak nih sesuai dengan kebutuhan? Oke, Dikbud nanti akan bilang ini oke, nih yang ini tidak, nih tidak oke. Dari Dikbud ke Kemenpan nanti akan bilang lagi ke daerah. Cuman begitu sudah keluar nomor induk, itu sudah menjadi kewenangan dari PPK. Bapak Ibu kan sebagai PPK, pejabat pembina kepegawaian. Pembina kepegawaian itu ada di Bapak. Ya, selanjutnya Pak. Makasih Pak. Berarti ini kewenangan dari PPK Pak ya, untuk dapat kiranya melakukan pemutasian. Yang kedua Pak, kita tahu bahwa nanti kan ada pemutusan kerja guru honor Pak. Ya mudah-mudahan yang
PP nomor 49 tahun 2018 ini kan paling lambat itu November 2023 sudah tidak bisa lagi untuk menggaji, Pak. Nah, kita tahu, Pak, bahwa guru ini kan berdasarkan dana dari BOS, Pak. Dari BOS penggajiannya, Pak. Bukan dari pemerintah, bukan dari pemerintah daerah, Pak. Dari BOS, dari dak fisik, Pak. Dari dak fisik. Nah, kami juga dalam hal ini, karena kita kan ada edaran dari Kemendikbud bahwa dibayarkan 50% dari dana BOS untuk guru honor, Pak. Maksimal, Pak. Nah, kalau andaikan ini terputus, Pak, juga untuk guru, nah, andaikan nanti 2023 November itu guru-guru honor itu yang dibayar dari dak fisik, dak non fisik ini, Pak, juga harus tidak boleh dibayarkan, Pak. Nah, ini yang menjadi masalah yang resah bagi kepala sekolah, Pak. Bagaimana solusinya untuk yang akan datang ini? Untuk dapat kira menyelamatkan guru-guru yang jumlahnya sangat banyak, Pak, di sekolah-sekolah SD terutama, untuk dapat hanya mengajar dengan menggunakan dana dak non fisik, Pak. Dak non fisik. Sekarang kan kita tahu bahwa gaji dari Pemda juga tidak ada, Pak, untuk guru-guru itu. Hanya mengharapkan dari dana BOS. Nah, kalau BOS itu tidak dibayarkan, kan guru itu kan tidak akan mungkin mengajar. Guru honor nih, Pak. Untuk 2023 nanti, Pak. Nah, jadi apakah guru honor itu dikecualikan yang dari dak non fisik atau disamaratakan dengan honor Pemda yang ada dibayar dari pemerintah daerah APBD? Itu yang mungkin perlu kami mohon minta informasi, Pak. Yang berikutnya juga, Pak, bahwa kita tahu bahwa untuk nanti tes observasi kan melibatkan pengawas, kepala sekolah, dan lain. Nah, sekarang kita sudah tahu Permendikbud nomor 40 turun, syarat untuk menjadi kepala sekolah maupun pengawas berdasarkan dari guru penggerak. Nah, sedangkan guru penggerak itu juga belantaskan juga dites, Pak. Dites, diseleksi. Nah, itu menjadi kendala kami nih, Pak. Banyak guru-guru kita ikut tes tapi tidak lulus. Sehingga banyak stagnan kepala sekolah, Pak, yang PLT. Kalau berdasarkan dulu kan bahwa kita menggunakan LP2KS Solo untuk itu. Nah, ini yang menjadi kendala ini, banyak kepala sekolah itu yang banyak PLT sekarang, Pak. Kenapa? Dengan terkadang dari Permendikbud nomor 40 tidak bisa lagi mengadakan diklat calon kepala atau pengawas. Nah, sedangkan kita SPM mengharapkan kita SPM, Pak, tanda nilai minimal untuk yang poin pengawas TK, pendidik TK diharapkan harus hadir. Sedangkan kita untuk mencari pengawas tidak mungkin lagi dari diklat, Pak. Itu dari poin aja, Pak. Ya. Jadi Cukup. itu yang kami harapkan, bagaimana solusinya untuk membina tadi, mengetes observasi dengan pengawas. Sedangkan pengawas kita sudah tidak layak lagi, Pak, jumlahnya. Tidak sebanding dengan sekolah yang ada, Pak. Itu masukan kami, Pak. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama kan sudah, Pak, ya. Yang kedua yang BOS. BOS itu mungkin kebijakannya masih tetap akan berlanjut, Pak. Jadi gini, kemarin Bu Ira mengenai bagaimana Bu Ira dari Kemdagri untuk bagaimana honor tahun 2023 itu kan kita harus tetap kita itu maksudnya kami di pusat itu harus duduk bareng lagi antara Dikbud, Menpan, Dagri gitu kan, termasuk kebijakan BOS ya tetap akan masih tetap akan seperti itu. Masih tetap akan seperti itu. Kami berpikir pertemuan ini bagaimana caranya pas dulu di mana? Satu, total formasi yang Bapak Ibu mau sediakan berapa? Itu dulu. Nah, nanti mengenai observasi itu nanti akan ada rakor lagi setelah ini. Ini habis Juli, mungkin Agustus kita ketemu lagi bagaimana cara observasi. Tapi seandainya PLT kepala sekolah, berarti PLT kepala sekolah dan guru senior akan menyatakan statement bahwa oh iya nih si A ini memang pedagogiknya seperti ini, ngajar di kelasnya begini, interaksi dengan siswanya begini.